Gempa berkekuatan magnitudo 4,8 di Sumedang, Jawa Barat menimbulkan dampak. Sejumlah rumah rusak hingga ratusan orang mengungsi akibat gempa tersebut. Bagaimana kondisi terkini para pengungsi? Bergabung bersama kami PLT Kapusdatin BNPB Abdul Muhari. Pak Abdul, selamat malam. Selamat malam, Mas Reza. Baik, Pak Abdul, bagaimana kondisi terkini warga yang mengungsi? Ya, untuk warga yang mengungsi ada data kami, data yang diterima oleh Pusdalop BNPB itu ada 548 jiwa di Kabupaten Sumedang yang saat ini memang titik pengungsian terpisah dan belum dikumpulkan dalam satu titik pengungsian terpusat, tetapi memang arahan Kepala BNPB sewaktu meninjau langsung di lapangan kemarin, kita memang tidak menginginkan atau mengarahkan masyarakat atau warga terdampak ini untuk tinggal di tenda. Karena kita mengingat bahwa bulan ini, pada periode sekarang ini musim hujan, tentu saja akan sangat tidak nyaman bagi warga saudara-saudara kita yang terdampak ini jika harus tidur di tenda. Jadi yang kita arahkan kemarin, Bapak Kepala BNPB sudah menyampaikan bahwa kalau ada rumah saudara atau rumah yang bisa ditempati, dikontrak atau dihuni sementara, maka ini akan lebih baik. Dalam hal ini, pemerintah melalui BNPB akan mendukung namanya skema dana tunggu hunian. Jadi pemerintah akan membantu masyarakat untuk uang kontrak rumah ini sebesar 500.000 per kakak per bulan. Jadi kita harapkan memang karena asesmen rumah yang dalam kategori rusak berat pun ini masih dalam pendataan, kita harapkan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu lama tentu saja, sehingga langkah-langkah recovery dan rekonstruksi jika diperlukan untuk pembangunan rumah kembali itu bisa segera dilakukan, tidak menunggu fase tanggap darurat selesai, Mas Reza. Baik, Pak Abdul, tadi dari informasi yang kami dapatkan, gempa susulan masih terus terjadi. Bahkan gempa hari ini mengakibatkan ada beberapa bangunan yang bertambah begitu. Bagaimana dengan kondisi terkini? Apakah juga sampai malam ini masih terus terjadi gempa susulan yang berdampak pada kerusakan bangunan? Gempa susulan yang cukup signifikan, kami belum mendapatkan laporan terjadi lagi pasca gempa yang 4,5. Kita harapkan memang ke depan gempa susulan yang sifatnya memang stabilisasi dari energi sesar yang sedang bergerak ini. Artinya kita harapkan ke depan gempa-gempa susulan itu pasti akan ada tentang waktu seminggu sampai 1 bulan atau mungkin lebih, tetapi kita harapkan tentu saja energinya makin berkurang. Memang gempa terakhir magnitudo 4,5 itu menambah luas daerah terdampak dari awalnya 4 kecamatan, sewaktu kita asesmen di pasca gempa magnitudo 4,8, setelah magnitudo 4,5 terjadi itu berkembang jadi 8 kecamatan. Tetapi sekali lagi kita harapkan memang dampak gempa ini seperti yang kita lihat juga di pasca 4,8, memang ada sekitar 128 rumah awalnya pasca magnitudo 4,8 yang dikategorikan rusak berat penilaian sementara. Tapi akan kita asesmen lagi, mudah-mudahan ini bisa segera selesai asesmennya sehingga kita benar-benar bisa clear mana masyarakat yang bisa kembali ke rumahnya karena relatif tidak rusak struktur, mana yang memang rumahnya harus direnovasi dulu baru bisa ditempati kembali. Oke, Pak Abdul, bagaimana dengan gedung-gedung vital seperti rumah sakit, sekolah, dan gedung pemerintahan lainnya? Berapa total yang terdampak karena gempa susulan yang terjadi sampai dengan hari ini? Iya, per pukul 14.00 hari ini untuk fasilitas publik, kami mencatat ada 14 unit fasilitas pendidikan terdampak di Kabupaten Sumedang, kemudian ada 2 unit fasilitas kesehatan, kemudian untuk ada beberapa tiang listrik yang roboh. Untuk fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan ini yang kami dapatkan laporan sampai saat ini kerusakannya minor, jadi bukan kerusakan struktur, tetapi tentu saja akan kita pastikan kembali bersama instansi terkait, khususnya dari PUPR mengenai struktural damage-nya apakah
perlu diperbaiki terlebih dahulu baru bisa dipakai atau bisa dipakai pada kondisi existing. Yang paling jelas sekarang untuk fasilitas kesehatan, salah satunya RSUD Kabupaten Sumedang, itu sudah dipastikan tidak ada kerusakan struktur yang signifikan. Tetapi sebenarnya kalau dilihat respon masyarakat yang ketika terjadi gempa yang dirasakan guncangan cukup kuat, kemudian secara refleks evakuasi keluar, itu sebenarnya representasi dari kesiapsiagaan yang cukup bagus sebenarnya. Jadi itu bukan bentuk kepanikan yang perlu dihindari, tetapi memang kalau memang memungkinkan untuk keluar bangunan, memang ketika terjadi gempa, standar operasi prosedurnya memang kita harus keluar dari bangunan. Meskipun bangunan itu tahan gempa. Kita lihat di Jepang juga ketika menerima peringatan dini gempa, begitu peringatan gempa diterima, mereka keluar dari bangunan meskipun bangunan mereka tahan gempa. Jadi ini sebenarnya respon yang cukup bagus. Tinggal sekarang kita sudah memastikan juga kemarin ada fasilitas tenda yang cukup, kemudian fasilitas untuk sementara pasien untuk di luar itu bisa ditangani secara cepat atau secara normal, itu juga sudah dipastikan kemarin tersedia. Nanti begitu sudah tenang kembali baru masuk kembali ke lokasi kamar-kamar perawatan. Mas Reza. Baik, Pak Abdul tadi ada katakan ada lebih dari 500 warga yang harus mengungsi ke dalam berbagai atau beberapa posko begitu ya. Melihat sekarang memasuki musim penghujan, biasanya dengan mudah penyakit akan tersebar begitu. Apa saja antisipasinya untuk mencegah penyakit-penyakit yang muncul pada musim hujan, terutama warga yang mengungsi di tempat pengungsian? Ya, untuk sementara tentu saja kita akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Tetapi sekali lagi, kita tidak mengharapkan masyarakat yang rumahnya terdampak ini untuk tinggal di tempat pengungsian dalam jangka waktu yang lama. Itu pasti. Jadi kita tidak mengharapkan masyarakat ini di saat musim hujan ini tinggal di tenda pengungsian. Tapi yang kita dorong adalah bersama pemerintah daerah untuk mencarikan rumah-rumah tinggal yang bisa disewa. Nanti biaya sewanya itu yang didukung oleh pemerintah melalui BNPB dengan skema dana tumbuh hunian tadi. Oke, baik. Berarti itu hanya diberikan untuk warga yang rumahnya dalam kategori rumahnya bangunan rusak berat atau Rusak memang berat. hanya rusak berat saja? Sejauh ini berapa jumlah Rusak berat, total karena warga yang masuk kategori rusak berat rumahnya? ini masih dalam pendataan karena per kemarin kita mendapatkan data dari pemerintah daerah itu sekitar 128 sebelum terjadi gempa magnitudo 4,5. Setelah terjadi magnitudo 4,5 berikutnya, ini tentu dilakukan lagi asesmen kaji cepat apakah jumlah rumah rusak ini bertambah yang kategori rusak berat atau tidak. Untuk kategori rusak ringan tentu saja juga ini perlu dipastikan secara keteknikan apakah benar-benar aman bagi masyarakat, tidak hanya secara visual ya, secara keteknikan apakah benar-benar aman untuk masyarakat kembali ke rumahnya masing-masing. Baik, baik. Tentu kita harapkan yang terbaik bagi warga di Sumedang sehingga ketika memang terjadi gempa susulan tidak berdampak yang luar biasa bagi mereka. Terima kasih PLT Kapusdatin BNPB Abdul Muhari. Selamat malam. Selamat malam.